Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat TV Studio dimanapun kalian berada dengan channel yang luar biasa keren, menampilkan berita-berita terkini, up to date dan akurat bersumber dari media ternama di Indonesia. Saudaraku, sobat TV Studio dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, sentosa, damai, sejahtera, adil, makmur, gemah ripah, loh, jinawi. Mudah-mudahan kalian selalu banyak rezekinya, sehat selalu, jangan lupa sholat lima waktu dan bagikan orang tuamu karena orang tuamu adalah surgamu. Baik, saudara sekalian, di mana kalian berada, sobat TV Studio, moga-moga kalian yang masih single segera dapatkan pasangannya karena hidup menjomblo tidak enak bagaikan makan tanpa garam. Baik, kita langsung saja update ke berita terbarunya mengenai perselisihan internal sampai pelengseran alias bahasanya kudeta terhadap pimpinan atau ketum P3 Partai Persatuan Pembangunan melalui Mukernas 3 mahkamah partai dan pengurus DPP sebagiannya mengadakan musyawarah kerja nasional yang berujung kepada pelengseran Suharso Mono Arfa sebagai ketua umum atau lebih tepatnya PLT ketua umum. Enggak tahu yang mana PLT ketum, mestinya ketum ya tapi terserah. Mardiono terima surat penetapan PLT ketum P3 dari Menkumham. Ini ada apa ya, kok langsung aja perubahannya langsung diterima begitu saja, disahkan begitu saja. Apakah ini tanda-tanda pemerintah ikut bermain di dalamnya? Tebak sendiri dan cari faktanya sendiri karena kami hanya mengomentari. Baik, mudah-mudahan pemerintah tidak memakai cara-cara seperti bagaimana kemarin hendak melengsarkan AHY lewat Muldoko ya. Aksi untuk mengambil alih Partai Demokrat dari kekuasaan AHY dari tangan AHY gagal total dengan menempatkan Muldoko sebagai staf KSP. Tapi kepada P3 ini berhasil saudara tanpa rintangan yang berarti karena Mardiono terima surat penetapan PLT ketum dari ketum P3 dari Menkumham. Ini Mardiono ini adalah One Team Press, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kenapa ya? Yang jadi justru orang-orang dekat Presiden di lingkaran ring satu Presiden. Ini yang membuat masyarakat semakin hari semakin curiga. Ada apa agendanya? Hendak menguasai semua partai kah? Mudah-mudahan tidak seperti itu pikirannya Pak Jokowi. Ya, jangan dipandang Pak Jokowi kelemahan-kelemahan seperti itu, tapi ya tiba-tiba caplok aja gitu ya. Kemarin untung saja Demokrat masih terselamatkan. Kalau tidak, waduh dikuasai orang istana semua ya. Mudah-mudahan sahabat P3 tetap dalam istiqomah untuk memperjuangkan partai Islamnya. Baik, inilah profil daripada seorang Mardiono yang mau tidak mau sudah sah diterima oleh pemerintah, kecuali nanti ada perlawanan kembali daripada Suharso Mono Arfa, mungkin akan lain ceritanya. Inilah Mardiono tiba-tiba saja ya secara kilat menyerang balik Suharso Mono Arfa dan akhirnya mendapatkan SK Menkumham, dinyatakan secara sah sebagai seorang ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Mudah-mudahan cara-cara seperti ini tidak lagi dilakukan oleh partai-partai ini. Siap siaga partai yang lainnya jangan sampai terjadi kudeta seperti ini yang akhirnya berujung disahkan oleh pemerintah. Ya pemerintah berkuasa ya, mengesahkan siapa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Partai lain siap siaga. Dilansir dari newsdetik.com, Jakarta, Muhammad Mardiono menerima surat penetapan dirinya sebagai PLT Ketum P3 dari Kemenkumham. Waduh, ya. Mardiono ditetapkan sah sebagai PLT Ketum P3. Ya, sudah menerima, kata Mardiono saat dikonfirmasi Jumat 9 September 2022. Pokoknya kalau sudah lingkaran presiden mah gampang-gampang saja, ya kan? Banti Mres orang dekat presiden yang merasakan ya Yasona Lauli Menkumham, oh menterinya Jokowi, ya gampang saja. Publik bertanya-tanya, kok bisa ya kalau orang dekat presiden kok gampang saja? Ya itu asumsi publik. Faktanya cek sendiri.
Mardiono mengatakan surat itu diterima hari ini dari surat penetapan PLT Ketum P3 yang terima surat tersebut ditandatangani Menkumham Yasona Lauli. Nih, jadi sudah dikuasai P3. Tinggal menguasai 2 partai lagi ya. Kalau sudah punya 3 partai ini sudah bisa mencalonkan calon presiden karena sudah mendekati presiden threshold. Betul, sudah tetapkan PLT Ketum P3 karena proses politik juga sudah kita lakukan di internal partai, sudah kita ajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengesahan dan alhamdulillah kami direspon baik melalui sistem aplikasi yang dimiliki Ditjen AHO, Jar Mardioni. Keputusan Menkumham Yasona itu tertuang dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-26.AH.11.02 tahun 2022 menetapkan Mardiono sebagai PLT Ketum P3. Untuk Bang Suharto Mono Arfa dan semua kader partai, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai pola-pola seperti yang dilakukan terhadap P3 ini berhasil ya. Hari ini kami sudah mendapatkan jawabannya, tegas Mardiono. Waduh, dengan enaknya ya, tiba-tiba menguasai satu partai. Baik, saudaraku dimanapun kalian berada, seluruh pejuang partai politik, hati-hati ya. Jangan sampai kejadian seperti yang kejadian di P3 ini tiba-tiba jadi. Hati-hati Partai PAN, hati-hati Partai PKB, dan sekali lagi hati-hati pula partai-partai yang kira-kira kemungkinan dicaplok, dikuasai dari orang-orang sekitar ring 1. Demokrat sudah berhasil menyelamatkan partainya dengan kekuatan soliditas internal sehingga tidak jadi dicaplok oleh seorang Muldoko, seorang staf KSP, ketua KSP bahkan. Ya. Tapi nasib P3 ternyata jauh tidak ada perlawanan berarti dari internal pendukung Suharto Mono Arfa. Jadi soliditas partai perlu sekarang dibenahi, diperkuat, dipersering pertemuan internal, ya. Jangan jalan sendiri-sendiri. Ini kelihatan jalan sendiri-sendiri. Seorang ketum tidak bisa menguasai partainya, tidak bisa menguasai kadernya, tidak bisa menguasai jajaran pengurus di DPP-nya, akhirnya lemah ya. Jangan hanya punya uang, jangan santai-santai sudah jadi menteri ya. Pak Suharto Mono Arfa ini menteri PPN atau Bappenas ya, tapi ternyata ditelikung begitu saja, kalah ya. Sekarang Mardiono menguasai partainya, Partai P3. Sekali lagi diingatkan kepada pemimpin partai yang lainnya, hati-hati agenda Jokowi. Sudah punya satu partai kendaraan untuk capres 2024, tinggal 2 partai lagi minimal sudah bisa mencapreskan sesuai keinginan Jokowi. Hati-hati sekali lagi pada partai-partai, pejuang partai yang sudah mendirikan partai, mengusahakan partai sejak daripada kecil ya, dari kecil sampai besar, sampai diakui, sampai punya masa, sampai punya kader di parlemen, baik DPR maupun di eksekutif, tetapi tiba-tiba dicaplok begitu saja oleh orang-orang yang disiapkan. Sekali lagi, soliditas internal sangat penting. Jangan sampai kejadian seperti P3 ini terulang lagi. Ingat, kami ingatkan sekali lagi PKB yang punya suara lumayan, kemudian PKS jangan sampai lengah ya. Kemudian adalah PAN ya. Jangan sampai kejadian seperti ini, walaupun Bang Zul sudah jadi menteri, sebagaimana kejadian ini kepada P3. Demikian berita kami sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua tetap stay cool ya. Salam subscribe. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk mengingatkan kalian semua dengan update berita terbaru. Subrek, subscribe, like, share, komen, dan dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.